Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotur Rohman NIM E 2019-3138. Saya akan menjawab pertanyaan dari dosen. Yang soal pertama, jelaskan pengertian peradaban dan faktor apa saja yang menjadi dasar dan simbol sebuah peradaban. Pengertian peradaban. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban sering identik dengan kebudayaan. Akan tetapi dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan pengertian antara civilization untuk peradaban dan kultur untuk kebudayaan. Demikian pula dalam bahasa Arab dibedakan antara sakafah atau kebudayaan, hadara atau kemajuan, dan tamadun atau peradaban. Maka pengertian peradaban adalah kumpulan sebuah identitas terluas dari seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial, baik dalam bentuk kemenangan akal dan rasionalitas terhadap dogma maupun doktrin agama, memudarnya norma-norma lokal tradisional dan berkembangan pesat ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Di titik awal peradaban, ini modal yang dimiliki oleh setiap masyarakat adalah sama. Nabi menggunakan persamaan, perbedaan sama dengan manusia ditambah waktu dan tanah. Untuk menganalisis modal awal peradaban ini, tetapi untuk bisa memulai proses peradaban adanya ketiga faktor di atas belumlah cukup untuk menggerakkan proses itu. Untuk bisa menggerakkan perlu ada katalisator yang mensensitikan ketiga faktor itu. Katalisator itu adalah agama. Faktor dasar ke peradaban. Yang pertama, agama. Agama Islam menurut Al-Hasan dan Hil, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, diberikan dorongan yang sangat kuat kepada umatnya untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang sains dan teknologi. Al-Quran memerintahkan umat Islam agar menggunakan akalnya dalam mengamati hakikat alam semesta. Di samping itu, Islam telah menyatukan seluruh umatnya yang menyebar dari Cina hingga Samudra Atlantik di bawah pengaruh dari bahasa dan ilmu pengetahuan. Faktor kedua, pendidikan. Untuk memacu laju perkembangan ilmu pengetahuan itu, para khalifah mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan tinggi, observatorium, dan perpustakaan. Perpustakaan sangat terkenal pada masa dinasti Abbasiyah bernama Bait al-Hikmah. Faktor ketiga, perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi sarana komunikatif yang efektif antar peradaban dan mempercepat proses kemajuan teknologi. Misalnya, maraknya kegiatan dagang antara bahasa Arab dengan bahasa lain di dunia, akan ditemukannya teknologi navigasi. Yang selanjutnya, simbol peradaban. Pembangunan masjid merupakan tempat pembinaan dan tempat memakmurkan umat serta membimbing umat supaya taat beribadah. Berbagai masalah yang dihadapi umat Islam didiskusikan di masjid, baik itu persoalan individual maupun sosial. Masjid juga digunakan untuk tempat menerima serta menjamu tamu negara yang berkunjung ke kaum muslim. Yang selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban pada sebuah zaman atau wilayah tertentu. Sertakan contohnya. Yang pertama, kemajuan. Faktor pertama yaitu pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Tokoh dalam sains Islam yang mengagumkan mengatakan bahwa pencapaian di bidang sains dan teknologi sudah menjadi ciri-ciri umum semua dinasti Islam, baik itu dinasti kecil maupun dinasti besar. Hampir di setiap kota Islam ketika itu terdapat gerakan Arabisasi dan penerjemahan. Contohnya mendirikan akademi-akademi, observatorium, dan perpustakaan. Faktor yang kedua, maraknya penelitian. Kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Contohnya riset ilmuwan matematika oleh Al-Khawarizmi. Sang ilmuwan telah menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer dan masih tetap digunakan hingga sekarang. Angka 0 yang ada saat ini kita kenal merupakan hasil penemuannya. Faktor ketiga, agama.
Agama Islam menurut Al-Hasan dan Hil, agama yang dibawa Nabi Muhammad ini memberikan dorongan yang sangat kuat kepada umatnya untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang sains dan teknologi. Contohnya Al-Quran. Al-Quran memerintahkan umat Islam agar menggunakan akalnya dalam mengamati hakikat alam semesta. Yang selanjutnya faktor kemunduran. Yang pertama, faktor ekologis dan alami, yaitu kondisi tanah di mana di negara-negara Islam berada, yaitu gersang. Contohnya tanah atau kondisi di negara-negara Islam gersang dan menunjukkan kondisi yang miskin. Hal itulah yang mempengaruhi kemajuan. Faktor kedua, faktor eksternal, yang berperan dalam kejatuhan peradaban Islam. Contohnya adanya perang salib yang terjadi pada 1096 hingga 1270. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.